Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenung bahwa dalam kehidupan kita sering mengalami banyak permasalahan, banyak hal-hal yang kita lalui dalam kehidupan, yang di situ kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian karena kelemahan dalam diri kita justru menyerahkan penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak. Tetapi itu adalah kenyataan. Cobalah kita renungkan. Misalnya waktu kita sakit, waktu kita sedang ditimpa penyakit keras misalnya, penyakit yang parah. Apa yang terjadi? Apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai dengan sakitku ini? Tidakkah kita berpikir pada saat itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang sempurna kekuasaannya, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat? Dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya ini menggambarkan kepada kita perlunya untuk selalu mengoreksi tawakal kepada Allah. Perlunya untuk selalu memperhatikan bahwa penyandaran hati kita kepada selain Allah dalam kondisi-kondisi yang kita butuh pertolongan seperti ini, menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya, itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit, yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi, uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang maha mampu untuk mencegah kemadaratan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba kita perhatikan, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar, dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah SAW mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ternyata manfaatnya pun sangat besar.
Bagaimana itu? Rasulullah SAW mengajarkan zikir untuk keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Orang yang mengucapkan ucapan zikir ini dengan yakin, bersandar kepada Allah, malaikat akan mengatakan, qad kufita wa hudita wa wukit. Sungguh kamu telah dicukupkan segala urusanmu. Sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan, dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya, dan inilah jalan keluar dari semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan taufiknya kepada kita semua untuk memperbaiki tawakal kita dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.